Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan, begitu banyak waktu yang akhirnya membuat kita semua bisa berkumpul dan hadir kembali di majelis yang insyaallah dimuliakan. Di tengah pandemi ini mungkin ada satu nikmat yang luput kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan, di mana semakin hari semakin banyak orang-orang saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Untuk itu, bagi kita semua para jamaah yang hadir di Masjid Nur Al-Ghamidi maupun para jamaah yang ada di YouTube, semoga senantiasa mensyukuri nikmat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebuah ayat Al-Quran yang mungkin lafaznya sering kita ucapkan, yaitu Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka senantiasa berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Para jamaah serta rekan-rekan yang hadir di Masjid Nur Al-Ghamidi, berkaitan dengan ayat ini saya ingin sedikit mengilustrasikan sebuah materi yang pernah disampaikan oleh pengusaha besar Muslim, ya, Om Bob Sadino. Beliau mengilustrasikan dengan 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama, jika kita bayangkan ada sebuah lingkaran yang di tengahnya kita tarik garis sehingga terbagi menjadi 2. Satu hitam, satu putih. Dalam memandang masalah, dalam memandang kehidupan, terkadang kita sering berada di lingkaran yang pertama dan selalu memandang hitam dan putih. Lingkaran ini disebut dengan lingkaran logika. Yang kita pandang adalah baik, buruk, benar, salah, kaya, miskin, untung atau rugi. Contohnya, misalkan dalam transaksi bisnis gitu ya, biasanya selalu ada untung dan rugi. Untung dan rugi ini juga sebetulnya tergantung siapa yang memandang. Terkadang kalau diri kita sendiri yang dirugikan, maka kita akan memandang bahwa lawan transaksi kita itu melakukan penipuan terhadap kita. Itu adalah logika yang biasa kita pakai selama ini. Atau mungkin dalam dunia pekerjaan, ketika kita diperingatkan oleh atasan atau disalahkan oleh atasan, maka perasaan dari kita adalah atasan itu yang salah. Nah, tidak mengingatkan saya dari sejak awal. Itu adalah lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua, sama, sebuah lingkaran ada garisnya, tetapi kanan dan kiri putih-putih. Perbedaannya di sini, ketika menghadapi masalah seperti tadi, misalkan penipuan ataupun dimarahi oleh atasan, dia melakukan klarifikasi, sehingga dia akan mendapatkan 2 sudut pandang yang berbeda. Ketika dia merasa ditipu, lalu diklarifikasi, kenapa Anda menipu saya? Maka mungkin bisa saja si penipu itu bilang, memang begini kenyataan, memang segini harganya, saya tidak menipu Anda. Maka disitulah kita masuk ke lingkaran kedua yang bernama lingkaran kebijaksanaan. Kita menjadi pribadi yang lebih bijak, memandang masalah dari 2 sudut pandang yang putih dengan putih, atau bahkan hitam dengan hitam.
Tapi tentu yang kita harapkan adalah lingkaran tersebut putih dengan putih. Lingkaran yang ketiga, ini lingkaran yang tertinggi yang mungkin jarang sekali kita praktekkan. Untuk masuk ke lingkaran ketiga ini ada sebuah ilustrasi yang sederhana dan menarik. Misalkan di sebuah perusahaan yang terdiri dari begitu banyak karyawan, ribuan karyawan. Lalu ada seorang bos besar, ya, direktur utama yang di bawahnya memiliki banyak sekali manajer. Perusahaan tersebut begitu menghargai para karyawannya. Bahkan ketika para karyawan kesulitan pun perusahaan tersebut biasanya mau memberikan pinjaman. Tiba-tiba ada seorang karyawan keluarga muda yang baru menikah dan memiliki satu anak. Sang suami, si karyawan dalam perusahaan tersebut, suatu hari ketika menunggu si bos datang melalui mobil, saat turun dari mobil, pemuda tersebut menghampiri dan membunuhnya dengan sebilah pisau. Lalu sang pemuda tersebut berlumuran darah tangannya dan merasa menyesal dan akhirnya ditangkap. Seketika pun si bos meninggal. Yang si bos ini adalah bos besar, direktur utama paling tinggi di perusahaan tersebut. Lalu ketika kita memandang peristiwa tersebut, apa biasanya yang kita simpulkan? Siapa yang salah? Apakah si anak muda tadi yang tiba-tiba membunuh si bos tersebut, atau si bos tersebut? Yang mungkin kita akan berprasangka, oh pasti si bos ini tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang atasan. Qadarullah, ceritanya ternyata sudah lengkap dan kita mengetahui faktanya. Ternyata faktanya adalah si karyawan yang membunuh bos tersebut, yang merupakan keluarga muda tadi, memiliki seorang anak kecil dan sakit parah. Ketika sakit parah, dia sudah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk pengobatannya, namun masih kurang. Melakukan pinjaman sudah, namun masih kurang. Akhirnya si karyawan tersebut meminta pinjaman lagi kepada perusahaan dan disampaikan oleh para manajemen di perusahaan tersebut bahwa berdasarkan keputusan manajemen, kami dari perusahaan tidak bisa meminjamkan. Gara-gara itu si anak kecil dari sang karyawan tersebut meninggal dunia. Dan tentu akhirnya dendam dan lahirlah sebuah peristiwa pembunuhan. Lalu ketika di cross check ke si bos yang padahal sudah meninggal tadi, ketika mungkin ditanya oleh para malaikat, Anda tahu tidak kenapa anak muda itu membunuh Anda? Nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Anak muda itu menyangka bahwa Anda yang tidak mengizinkan pinjaman perusahaan tersebut, pinjaman uang terhadap karyawan tersebut. Oh memang kenapa? Anaknya sakit. Nah, ternyata si bos itu tidak tahu. Karena dalam sebuah perusahaan biasanya begitu banyak manajer-manajer. Dan ternyata yang menyimpulkan tidak meminjamkan adalah misalkan manajer HRD yang levelnya tentu di bawah si bos tersebut. Dan si bos ini tidak terkonfirmasi. Kira-kira dari situ siapa yang salah? Nah, kita akhirnya bingung ya, menyimpulkan siapa yang salah. Tapi sekarang pertanyaan kita balik. Dari situ siapa yang mendapatkan kebaikan? Apakah si bos yang meninggal tadi, yang entah matinya meninggalnya itu syahid atau tidak ya. Misalkan si bos ini adalah orang yang soleh dan meninggal tiba-tiba dibunuh, ataukah si anak muda tadi yang mendapatkan kebaikan karena dia berhasil menuntaskan dendamnya. Ternyata misalkan begini, keluarga si bos tadi memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Istrinya ini biasanya foya-foya selama si bos hidup karena kaya raya, sosialita. Mainnya nongkrong. Mainnya jauh ya, ke luar negeri, boleh beli tas branding. Kalau nongkrong capek. Dan sang anak pun sama kelakuannya seperti itu. Ya, membeli supercar gitu ya misalkan. Kemudian bermaksiat, bermain dengan wanita dan lain-lain. Dengan adanya kejadian tersebut ternyata si anak mau tidak mau harus memimpin si perusahaan. Dan akhirnya dia tobat dan berhijrah. Sang istri pun mendadak tersadarkan dan dia tobat dan berhijrah. Kira-kira dari peristiwa itu siapa yang mendapat kebaikan?
Apakah sang pembunuh tadi atau si bos yang tadi? Nah, akhirnya di situ kita bingung lagi. Mungkin si bos akan mengatakan, alhamdulillah saya sudah dibunuh. Gara-gara dibunuh, akhirnya keluarga saya hijrah keluar, berubah semua. Tapi bagaimana kalau si bos ini adalah orang yang soleh, dan anak istrinya pun juga soleh dan soleh. Gara-gara kejadian itu, ternyata istrinya stres karena suaminya meninggal dunia. Anaknya pun sama, yang biasanya sholat rajin gitu ya, kemudian sudah disiapkan untuk jadi pimpinan perusahaan, ternyata tidak siap untuk melanjutkan tampuk pemimpin perusahaan. Dan akhirnya gara-gara stres perusahaan pun bangkrut. Kira-kira siapa yang mendapat kebaikan? Ataukah jangan-jangan tidak ada kebaikan di situ? Oh, ternyata belum tentu. Ternyata misalnya tidak jauh dari perusahaan tersebut ada perusahaan lagi yang gara-gara perusahaan bangkrut itu akhirnya si orderan pindah ke perusahaan sebelahnya. Karyawan-karyawannya pun akhirnya hijrah dan melamar ke perusahaan sebelahnya. Maka perusahaan tersebut tumbuh, ownernya menjadi kaya raya, karyawannya sejahtera. Dan akhirnya kita pertanyakan lagi, siapa yang akhirnya mendapatkan kebaikan? Para jamaah sekalian, dari cerita tadi, sebetulnya jika kita berada di lingkaran ketiga, lingkaran yang selalu mencari apakah ada kebaikan dalam setiap peristiwa, apakah ada makna dan hikmah di balik setiap peristiwa, maka sesungguhnya kita sudah memasuki lingkaran ketiga yang jika digambarkan lingkaran tersebut putih semua, tidak ada garis, semuanya adalah kebaikan. Nah, lingkaran ini biasa disebut dengan lingkaran iman dalam istilah Bausanino tadi. Jadi kita memandang sesuatu dengan rasa iman, dengan rasa Islam. Kita percaya bahwa selalu ada kebaikan di setiap peristiwa, selalu ada hikmah di setiap kejadian. Dan biasanya ada satu lingkaran lagi yang mungkin juga sering kita lakukan. Lingkaran ini adalah lingkaran yang paling awal. Jika tadi ada lingkaran pertama, lingkaran logika, lingkaran kedua adalah lingkaran bijak, ketiga lingkaran iman, dan ini mungkin lingkaran hitam semuanya. Artinya dalam memandang sesuatu kita sudah punya kebencian di dalam itu. Mau dia berlaku baik, mau dia berlaku buruk, tapi karena kita sudah menjudge si orang tersebut sesuai dengan persepsi kita, maka setiap kebaikan rasanya menjadi keburukan. Nah, maka hubungan dengan ayat tadi sebetulnya adalah pastikan kita selaku individu, selaku makhluk harus benar-benar menjaga rasa iman serta sikap Islam tersebut. Karena apa-apa yang kita miliki tentu kembali kepada Allah, dan kita pun selaku makhluknya juga akan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Biasakan kita tawakal tidak hanya di akhir, tapi juga di awal. Dalam melakukan sesuatu kita tawakal terlebih dahulu, kita pasrah dulu, kita ikhtiar, dan hasilnya lihat nanti. Yang penting kita sudah maksimal. Demikian sedikit hikmah yang semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian maupun jamaah yang ada di YouTube sana. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.